Linggo Mani ada, Ki Dalam Kanu ada, Ki Katoban ada. Nah, berkaitan dengan wisata mungkin yang Gunung Jaran kenapa kok dinamai Gunung Jaran itu tidak lepas dengan beliau-beliaunya. Mungkin pada waktu itu karena transportasi yang lain belum ada, mungkin udah Mas. Nah, termasuk mungkin di area Gunung Jaran. Jadi monggo Mas nanti itu bisa dikemas. Tapi secara garis besar teman yang kami tangkap itu Mas. Jadi dulu itu Mas, kami sudah agak kepaten over istilahnya karena saya belum sempat merekam. Mbak Cari sudah meninggal padahal dia itu sudah mesen-mesen terus. Iya, istilahnya wis jenengan lek anu rene nggawa tip utawa buku tulisan berkali-kali Mas, saya itu belum sempat ke situ, 1 bulan dia meninggal. Akhirnya cerita dari beliau yang bisa kami tangkap itu Mas. Tugas panjenengan mungkin ini karena biar sinkron dengan adanya wisata Nglinggo, jenengan nanti tinggal Mas, tinggal ngembangkan. Jadi secara garis besar berarti keberadaan Kampung Linggo tidak terlepas dengan peran Diponegoro dari prajuritnya. Kalau ini memang sangat terbukti Mas. Jadi petilasan-petilasan sebelum kami oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo tahun 2004 dicanangkan menjadi desa wisata. Ini sudah sejak zaman dulu ada wisata Mas, namun wisatanya beda karena wisata religi dan sampai sekarang pun dengan hari-hari khusus masih ada wisata-wisata religi ke tempat petilasan tadi Mas. Jadi ada permohonan-permohonan khusus yang dilo mungkin karena di situ merenung lebih tenang, berdoa mungkin lebih sampai kepada Tuhan. Artinya ya ini kami saling mendukung dengan religi, dengan wisata-wisata. Nah, hubungan dengan ini mungkin di Linggo ini juga karena kampung yang paling ujung, akhirnya juga kami akses ke kota, kabupaten atau ke daerah istimewa Jogja sendiri selaku provinsi itu juga cukup jauh Mas. Sini sampai kabupaten 37 kilo, dari Linggo sampai kecamatan 6 kilo, Linggo provinsi sekitar 40-an kilo. Jadi memang ini akses yang cukup panjang. Jadi nanti kalau mau ditulis juga ini pun ditulis sekalian biar orang dari Jogja itu sudah punya arah-arah. Oh berarti sekarang harus menempuh perjalanan sekitar 1 jam dengan kiloan sekian. Jadi kalau dari Jogja itu nanti tulis 40, kalau dari Wates sekitar 37 Mas. Nah, besok kalau bandara memang betul-betul di Kulonprogo mungkin juga akan sekitar 40-an karena bandara akan lebih ke sana lagi. Nah, untuk itu nanti monggo lah Mas isi dari tentang Desa Nglinggo, mungkin itu untuk gambaran Kampung Linggo dulu biar nanti ada di dalam buku itu sudah ada cerita Nglinggo, kenapa kok jenenge Nglinggo itu tadi Mas. Terus kalau masalah termasuk kesenian memang sini sebetulnya banyak Mas kesenian. Jadi kesenian lapangan itu ada jadilan yang model klasik, ada yang jadilan kreasi baru. Terus dulu memang sempat ada klonengan Mas, uyon-uyon aslinya Mas. Jadi istilah menggendik-gendik Jawa. Terus yang sampai eksis sampai sekarang memang kesenian Lengger Tapeng Mas. Ini sudah hampir 3-4 generasi berada di sini. Jadi kapan di sininya kami sendiri kurang tahu, yang jelas karena di dalam ritual Lengger itu oleh masyarakat sini masih sangat dipercayai ada sesuatu yang magis Mas. Artinya gini Mas, di cerita Lengger itu kalau orang sini masih melekat ada kepercayaan khusus, istilahnya semacam nandar gitu Mas. Umpamanya panjenengan punya hajat apa, terus kok besok kalau terkabul saya mau nanggap Lengger atau namanya nawung gati Mas. Nawung gati itu artinya berjanji dengan sungguh hati Mas. Ya artinya apa yang kita janjikan itu harus kita tepati kalau pas ada Lengger. Kalau nggak ada pementasan Lengger ya dengan sangat terpaksa nanggap atau menghirke. Ini masih sangat dipercayai Mas oleh warga masyarakat. Artinya setiap Lengger itu makanya sampai sekarang masih eksis karena tetap ada sesuatu hal itu Mas. Ya mungkin sewu ini kalau dijodohkan dengan keagamaan, agama tertentu dengan keyakinan yang istilahnya terlalu gitu ya mungkin agak ada penyimpangan, tapi ini kan sebuah budaya. Kalau prinsip saya ini adalah budaya. Semua kan yang merindo itu juga tuh kearifan lokal. Ya, kearifan lokal. Jadi kami tidak sakit wah ini sewu, mungkin ada yang mengatakan musyrik atau yang lain. Sebetulnya tinggal niat kita karena ini memang sekedar untuk budaya. Kenapa kita harus? Artinya kita ada pendidikan darurat Mas itu.
bahwa kita berjanji itu harus kita tepati. Artinya walaupun janji itu dalam hati harus kita laksanakan. Jadi kita ambil sisi positifnya. Nah, makanya nanti lengger itu sampai sekarang masih eksis. Setiap ada pementasan lengger, itu pasti lengger itu selain dapat istilahnya khas dari yang nanggap, dapat juga dari saweran itu mas. Namanya Nawung Gati, berjanji dengan sungguh hati. Kata-kata Nawung Gati sebetulnya dulu itu bukan Nawung Gati mas, Nyawang Gati. Nyawang Gati. Ya, tapi setelah kami dulu ada penelitian S2 dari ISI, itu mengkaji tentang kata-kata itu mas. Nyawang Gati sudah digunakan kemana-mana, para profesor-profesor ternyata tidak ada artinya. Yang betul adalah Nawung Gati. Terus dia menulis agak diluruskan, oh berarti ini bukan Nawung Gati pak, bukan Nyawang Gati tapi Nawung Gati. Kalau Nyawang Gati nggak ada artinya gitu. Setelah itu artinya terus sekarang diganti menjadi Nawung Gati dengan arti bersungguh hati. Apapun yang kita janjikan kalau pas itu ada kesempatan itu harus kita kabulkan. Makanya kesenian itu memang sifatnya religi mas, karena ini adalah penyebaran agama Islam. Secara garis besar memang kalau Sipno Sesa istilah alur ceritanya itu memang dulu penyebaran agama Islam. Iya. Makanya nyanyiannya yang lain itu memang bernuansa Islam. Dulu itu kata-katanya Bismillah mas. Setelah ada itu tadi penelitian dari ISI, itu terus sekarang juga dirubah bukan Bismillah tapi Bismillah biar ada artinya. Dulu memang kata-katanya Bismillah, Bismillah, nah gitu loh mas. Sekarang menjadi diawali dengan kata-kata Bismillah. Artinya memang ya ada penelitian juga ada untungnya bagi kami karena memang kalau tidak ada penelitian kami pun tidak tahu karena cuman ya ikut mbah wae lah kata-kata itu. Tapi sekarang juga disesuaikan biar nanti ada makna yang terkandung di dalamnya. Sekarang kata-kata juga pakai kata Bismillah. Artinya lafalnya itu mungkin disesuaikan. Ya, kalau dulu emang ya itu mas kata-kata seperti itu ini maksud mbah dulu. Itu yakin ya seperti itu hanya mungkin karena kasarannya ilat biyen mas mungkin rada kaku. Itu seperti itu. Dalam cerita ini memang kalau ada cerita legendanya mas, artinya di pokok cerita namanya Nuridin mas. Nuridin itu memang dulu juga anak raja tapi dari Baghdad mas. Dengan Baghdad dengan ayahnya itu mungkin ayahnya itu kurang adil atau apa, akhirnya dia agak mengusulkan untuk beliaunya itu lengser ke Prabon lah istilahnya. Akhirnya dia marah, terus Raden Langkat itu berubah menjadi buruk, jadi Nuridin. Nuridin itu kan jelek mas, rupanya jelek. Akhirnya dari sana disuruh ke Demak waktu itu ke Wali Sanu para Sunan itu. Akhirnya di situ dididik terus untuk membuang kesialannya biar nanti kembali menjadi ganteng lagi. Akhirnya dia memang disuruh untuk kelono lah mas. Makanya di dalam lengger itu ceritanya banyak sekali. Jadi ada cerita hewan, ada cerita ketemu raksasa, ada ketemu satria. Artinya memang ini banyak cerita. Endingnya nanti setelah beliau itu berkelana, itu akhirnya akan menjadi ganteng dan menjadi seorang satria dan akan menjadi raja. Artinya seperti itu mas secara garis besarnya. Jadi intinya juga berarti itu melalui proses. Jadi dia kan kasarannya kualat lah kasarannya. Kualat dalam proses untuk memulihkan kualat itu memang harus berjuang mati-matian dalam berkelana menyebarkan agama Islam khususnya. Makanya di cerita lengger itu memang kalau wayang ya mungkin pas goro-goro itu dulu ada ditutuni cara berwudu aja cara yang berlain. Kalau penjenengan mungkin sudah pernah meresani nanti bisa ada gambaran. Artinya ada adegan ketemu kera, ada adegan ketemu raksasa. Artinya memang kita menegakkan kebenaran itu juga tidak mudah, banyak rintangan. Secara garis besar seperti itu mas. Karena ini juga kami sendiri kepaten juga mas secara resminya karena mbah-mbah dulu itu nggak mau